Sebelum saya tanya, sebelum saya lanjutkan ke kuliah, saya ingin bertanya dulu. Hildan, ada orangnya nggak Hildan? Iya, Hemostasis Bapak. itu apa Hildan? Hemostasis itu apa? Hemostasis. Hemostasis itu eh Hemostasis itu apa? metabolisme darah, Bapak. Metabolisme darah. Darah di metabolisme. Syahla Ratu Kirana. Iya, Pak. Bapak, Syahla Ratu Kirana. Iya, Bapak. Iya, silakan. mohon maaf, Bapak. Ini suaranya kurang jelas. Mungkin Syahla Ratu Kirana. Iya, Pak. Iya, silakan. Homeostasis, iya. Homeostasis itu kemampuan tubuh buat mempertahankan kondisi stabil. Kondisi stabil. Maksudnya gimana? Kondisi seimbang. Seimbang. Iya. Itu apa? Jadi tubuh itu mempertahankan kondisinya di kondisi atau lingkungan. Itu homeostasis. Yang saya tanya, hemostasis. Oke, Bapak, mohon maaf. Apa hemostasis? Dibantu temannya. Sanga Sekaratri. Sanga Sekaratri. Dibantu. Sanga Sekaratri. Sanga Sekaratri. G, Pak. Silahkan. Sanga Sekaratri. Iya, Pak. Silahkan. Jadi hemostasis itu adalah adalah Sanga kemampuan tubuh. Sekaratri. Jadi Nggak usah browsing. hemostasis Nggak usah adalah kemampuan browsing-browsing. tubuh untuk menjaga keseimbangan Pertimbangan apa? keseimbangan eh, jadi hemostasis merupakan mekanisme tubuh untuk menghentikan pendarahan dari Tuh, pembuluh katanya darah yang keseimbangan. rusak. Nggak usah browsing-browsing, Mbak. Ya, nggak perlu browsing-browsing terus dapat jawaban. Dibantu temannya Yusuf Zulkarnain. Yusuf Zulkarnain. Komtingnya siapa? Komting, halo. Nggih, dalam Bapak. Dicatat, nggak hadir ya. Yusuf nggak hadir. Nggih, siap Bapak. Mutia Retno. Mutia Retno. Iya, Pak. Mutia Retno. Oke, Pak. Untuk hemostasis itu dia seperti proses menghentikan perdarahan dari pembuluh darah yang rusak gitu, Pak.
untuk Menghentikan mempertahankan perdarahan. kestabilan dari nggih. Terus kebalikannya apa? Hilda Namarudin. Hildan Amarudin. Hildan Amarudin. Nggih, Bapak. Silahkan. Izin, Bapak. Mhm. Mungkin homostatik, Bapak. Kebalikan hemostasis apa, Teh? Kebalikannya apa? Temanmu tadi bilang apa hemostasis tadi? Hemostasis itu apa kata? Izin menjawab, Pak. Untuk hemostatis sendiri tadi dijawab oleh Mutia, mekanisme menghentikan pendarahan, Bapak. Terus kebalikannya apa? Perdarahan, Pak. Ya kebalikannya apa dari hemostasis, Teh? Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf, mengganggu waktunya. Saya ada Pak tadi izin kamar mandi, mohon maaf, Pak. Kebalikannya apa, Dek? Izin menjawab, Bapak. Kebalikan dari hemostasis itu hemoragik atau Oh, hemoragik. perdarahan. Nah, hemostasis itu apa? Kok hemoragik? Hemoragik itu perdarahan. Hemostasis itu apa? Kok kebalikan Hemostasis kan, hemostasis? hemostasis kan setahu saya penghentian perdarahan. Kalau Nah, hemoragiknya terus? berarti pendarahannya. Kok hemoragik? Abdillah A. Abdillah. Ini dokter sebentar masih mencari. Mencari. Nggak usah mencari. Jawab. Kebalikannya sendiri yaitu alustasis, dokter. Allostasis. Iya. Laudiriskal. Iya, Pak. Ya, silakan. Laudi. Laudi. Iya, Pak. Hemostasis itu kebalikan dari hemorrhagic, bukan, Pak? No. Pondok 2003 itu siapa? 2023. Pakai nama pondok. Pendok itu siapa sih pendok? Namanya pendok. Nama orangnya pendok. Mas Pendok. Ya, namanya Mas Pendok. Atau Mbak Pendok. Maaf Pak, saya belum rename Fauzia. Ya, silakan. Apa kebalikan dari hemostasis? Apa kebalikan dari hemostasis, Dek? Mungkin fibrinolisis. Fibrinolisis. Apa itu fibrinolisis? Mohon maaf Pak, tidak terdengar. Apa itu fibrinolisis? Apa itu fibrinolisis? Halo? Lisis itu menghancurkan bekuan darah. Menghancurkan bekuan darah.
Oke, hari ini kita ngebahas farmakologi obat-obatan hemostasis. Ya, hemostasis merupakan proses penghentian perdarahan secara spontan pada pembuluh darah yang cedera. Ya. Proses hemostasis diperlukan untuk apa? Ya, dibutuhkan ketika ada ya tadi jelas ketika ada cedera, ada kebocoran yang harus disumbat, ya biar nggak terjadi perdarahan yang hebat dan menghentikan darah keluar dari pembuluh darah. Kemudian dia mencegah penyebaran bakteri dan membantu menutup luka dan memicu terjadinya penyembuhan. Ya. Ini mekanisme tubuh manusia, ya tubuh kita, ketika ada pembuluh darah yang rusak, ya, maka akan diaktifkan sistem hemostasis. Ya. Kebalikannya apa? Hemostasis kebalikannya adalah fibrinolysis. Ya. Ketika ada sumbatan, maka akan dihancurkan, akan dilisiskan. Nah, kalau kita bicara hemostasis, saya nggak usah membahas banyak di sini. Anda sudah dapat di blog kardiovaskular tentu saja. Tapi saya mengingatkan saja bahwa hemostasis ada dua, ada hemostasis primer dan hemostasis sekunder. Di mana hemostasis primer dia bersifat cepat, short life response, dia mengaktifasi sel endotel ya, sehingga akan menyebabkan vasokonstriksi dan dia melibatkan trombosit karena dalam hemostasis primer akan terjadi penutupan luka. Ya. Dan akan karena melibatkan trombosit ya, berarti akan terjadi adesi dan agregasi dari trombosit sehingga akan terbentuk sumbat trombosit yang reversibel pada hemostasis primer. Dengan pada hemostasis sekunder dia melibatkan trombosit iya dan sistem koagulasi ya dua-duanya ya, dua-duanya. Karena mengaktifkan sistem koagulasi maka dia bersifat long term response dan dia mengaktifkan fibrin ya. Kalau kita bicara sistem koagulasi dia mengaktifkan fibrin dan akan terjadi stabilisasi sumbat hemostasis primer. Akan lebih stabil, tidak ada cairan yang keluar ya. Kalau pada hemostasis primer, darah sudah nggak keluar, tapi masih ada cairan-cairan bening yang keluar. Kalau misalnya kalian jatuh dari aspal, kemudian nanti menutup lukanya, darahnya nggak keluar, masih ada cairan bening, itu hemostasis primer. Ya. Nah, kalau Anda lihat di gambar di sini bahwa ketika kita terjadi luka ya, maka endotel akan melepaskan endotelin ya. Kalau dia digambar, nah ini endotel ya. Endotelin pembuluh darah yang ketika ada luka maka endotel akan melepaskan endotelin ya, endotelin. Sehingga endotelin akan menyebabkan vasokonstriksi ya, akan menyebabkan vasokonstriksi dan menyebabkan nih nggak berhenti nih, bukan nggak berhenti, menyebabkan darahnya berhenti supaya nggak ngalir ya, seperti itu. Nah, setelah mengaktifkan endotelin ya, maka tubuh akan mengaktifkan trombosit. Trombosit yang ada di tubuh Anda itu adalah trombosit yang inaktif, yang beredar setiap hari adalah yang inaktif. Trombosit yang aktif itu akan melekat pada subendotel yang terbuka tadi dan akan teraktivasi dan melepaskan isinya ya di bagian isinya ada dua, ada alpha granul sama dense granul atau dense bodies granul. Ya, dense bodies granul isinya ADP, ATP, serotonin, tromboksan A2, kalsium dan sebagainya. Nah, ketika si trombosit melekat, ya, trombosit melekat di endotel yang terluka tadi, maka dia akan merangsang trombosit-trombosit lain sehingga akan terbentuk sumbatan supaya darahnya keluar. Itu yang dinamakan dengan sumbatan dari hemostasis primer. Nah, kemudian sambil jalan hemostasis primer, hemostasis sekunder juga berjalan. Sistem koagulasi diaktifkan, akan terbentuk benang-benang fibrin, sehingga terbentuk sumbatan yang non-permeable. Darah sudah nggak bisa keluar. Kalau Anda lihat di gambar, dia subendotel terbuka ya, karena ada luka, maka akan menyebabkan aktivasi dari endotelin, akan menyebabkan vasokonstriksi, kemudian trombosit akan menempel. Ya. Trombosit yang menempel tadi kan melepaskan dense granul ya, dense granul seperti tromboksan A2 dan sebagainya, ADP, ATP dan kawan-kawan itu ibaratnya lem yang akan menarik trombosit-trombosit inaktif lain sehingga menempel di sini. Akan menempel membentuk sumbatan ya. Membentuk sumbatan sehingga pembuluh darah tidak terluka lagi sehingga darah nggak bisa keluar. Ya. Namun ketika sumbatan terlalu banyak pada posisi kebalikan ya, berbanding sumbatan terlalu banyak maka akan diaktifkan sistem yang namanya fibrinolisis. Nah, kembali lagi tadi ketika di dalam sistem hemostasis, khususnya hemostasis primer,
trombosit yang diaktifasi. Namun seiring waktunya hemostasis primer berjalan ya, maka hemostasis sekunder juga diaktifkan. Kalau dilihat di gambar akan ada benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin yang terjalin sehingga lukanya akan tertutup. Nah, ini contoh yang tadi saya sampaikan bahwa platelet atau trombosit itu yang beredar di tubuh Anda adalah yang non-aktif, digambarkan dengan warna ungu. Ya. Ketika ada luka, dia menempel pada endotel atau subendotel yang terbuka. Kemudian agregasi akan menempel, akan mengaktifkan trombosit-trombosit lain. Ya. Jadi trombosit itu menempel dengan bantuan, kalau dia ke endotel dengan bantuan von Willebrand factor ya. Tapi untuk trombosit satu dengan trombosit lain menempel dibantu dengan fibrinogen. Ini sama saja, cuma beda gambar aja. Nah, beda gambar. Jadi ini ibaratnya ada trombosit yang beredar di tubuh Anda, dia yang non aktif. Tapi ketika dia menempel, ya, diibaratkan dia udah berubah bentuk ya. Dia berikatan satu sama lain dengan bantuan fibrinogen, tapi kalau dia menempel di subendotel dengan bantuan von Willebrand factor-nya. Tadi saya sampaikan bahwa ketika dia teraktivasi, maka si platelet atau trombosit akan mengeluarkan dense granul ya, di mana kalau kita lihat platelet atau trombosit memiliki alfa granul dan dense granul. Nah, dense granul yang akan dikeluarkan. Kalau kita lihat di sini juga kita lihat dari struktur dari platelet ya, ada glikoprotein ya, reseptor glikoprotein 1B dan glikoprotein 2B3A. Dan ini akan menjadi target dari obat anti platelet nanti. Nah, tadi juga saya sampaikan bahwa ketika platelet itu menempel pada subendotel, dia dibantu dengan von Willebrand factor, dia berikatan dengan glikoprotein 1B ya, reseptor glikoprotein 1B. Sedangkan untuk berikatan dengan trombosit lain, dia dengan glikoprotein 2B3A. Ya, yang ini 1B itu khusus dengan von Willebrand factor-nya. Nah, seperti ini. Dengan bantuan glikoprotein 2B3A dan fibrinogen, dia saling berikatan untuk beragregasi sehingga menempel di tempat yang luka. Sehingga salah satu target anti platelet, namanya obat kan ada anti platelet. Anti platelet berarti anti agregasi platelet. Salah satunya adalah kita bisa lihat anti atau memblokir glikoprotein 2B3A supaya nggak berikatan. Kalau platelet yang nggak berikatan nggak bisa teragregasi dong, nggak akan membentuk sumbatan. Kalau kita berbicara mengenai antiplatelet, ada banyak golongan ya antiplatelet. Ada ADP antagonis atau kita sebut dengan diinopiridin seperti ticlodipin, clopidogrel, prasugrel. Ada COX inhibitor, ya NSAID ya COX inhibitor, contohnya aspirin. Ada fosfodiesterase inhibitor, contohnya adalah dipiridamol. Ada glikoprotein 2B3A inhibitor, contohnya adalah tirofiban, eftibibatid, dan apsiximab. Nah, sekarang yang COX inhibitor ya, cyclooxygenase inhibitor. Contohnya adalah aspirin. Aspirin, NSAID itu banyak ya. Kalau Anda di kuliah, kemudian ada semefenak, diclofenac, dan kawan-kawan. Tapi yang digunakan sebagai antiplatelet hanya aspirin. Aspirin itu nama lainnya adalah asam asetil salisilat, aspirin atau asetosal. Nah, itu nama lain dari aspirin. Dia merupakan golongan NSAID yang non-selektif. Artinya apa kalau non-selektif? Dia menghambat COX-1 dan COX-2, siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Nah, ketika dia menghambat, kita fokusnya ke COX-1 sekarang. Kalau dia menghambat COX-1, maka dia menghambat pembentukan prostaglandin E2, tromboksan A2, dan prostasiklin I2, ya PGI2. Kalau Anda amati di kalau Anda amati di slide ya, tromboksan A2 dan prostasiklin dia memiliki peran yang saling bertolak belakang. Secara fisiologis, tromboksan A2 memiliki fungsi menginduksi, merangsang, memicu terjadinya agregasi menempel, agregasi platelet. Sedangkan prostasiklin, dia fungsinya adalah menginhibisi, menghambat, memblokir terjadinya agregasi platelet. Ya. Bisa dipahami?
Rica, Rica Datur. Halo, ada orangnya? Rica, halo, nggak ada orangnya ya? Mohon Halo, maaf, Pak. Iya, mohon maaf, Pak. Suaranya agak ini, Pak, soalnya jaringannya agak susah. itu agak susah ya. Coba dijelasin dong. Barusan apa yang saya jelasin? Tolong diulang, Mbak. Halo, halo, Iya, Pak. silahkan. Yuk, coba dijelasin dong. Saya ngomong apa barusan? Halo. Iya, Pak. Ya iya, ayo jangan cuma iya. Saya nggak tanya iya enggak. Baca, terus diadakan. Eh, jadi di sini ada membran fosfolipid. Yang mana di sini Oh, saya ngejelasin membran fosfolipid emang. Saya ngejelasin apa barusan? Saya barusan ngejelasin apa? Ketahuan toh nggak mendengarin. Nggak ngedengerin toh. Saya ngejelasin apa barusan? Ini ada orangnya nggak sih yang saya tanya? ada, Pak. Ah, Ada, hadir aja ya. Oke, formalitas aja ya. Siri Habibah dijelasin dong daripada ngobrol sama temennya. Yuk Siri Habibah. Siri Habibah. Oke, Bapak. Ya, silahkan. Mangga, sok dijelaskan. Daripada ngobrol ketawa-ketawa sama temennya, lebih baik dijelasin dibantu temennya. Nggak menyimak juga ya. Di semester ini, ya, semester ini atau di semester awal, kalian pasti tidak akan menyadari pentingnya farmako. Tapi kelihatan banget ketika Anda koas dan klerak, ya, kita ketemu lagi. Ketika ditanya pasien ini dikasih sakit apa, dikasih obat apa, kagak ngerti. Apa artinya? Karena Anda tidak ngerti tentang farmakologi, farmakoterapi obat. Dokter itu tidak hanya tentang fokus diagnosis, deh. Ya, dokter itu tidak fokus diagnosis saja, but you have to know about medicine. Kalian juga mengobati pasien. Nah, gak ngerti obatnya mau ngobati pasien.
Ya karena nggak ngerti farmakologinya, farmakoterapinya, apalagi farmakoterapi. Dan kuliah cuma ya udah, apalagi online, dianggap angin lewat aja ya. Kayak kemarin kuliah dokter dengan dokter Erna ya, kemudian di lift sambil ngedabrus sambil ngobrol, HP-nya nggak dilihat ya. Terus ditegur sama dokter Aris ya. Anda harus sadar bahwa Anda harus paham obat, bukan cuma diagnosis melulu. Anda tahu diagnosis tapi nggak tahu obatnya, percuma. Di klerek atau di koas akan kelihatan banget kemampuan Anda, kapasitas Anda nanti akan kelihatan. Layakkah Anda menjadi seorang dokter atau tidak? Akan terlihat. Jangan sampai saya melihat lagi mahasiswa yang bilang dosis CTM berapa? 500 miligram. Mati pasien. Ya, pasien mau mati bawa ke CTM 500 miligram. CTM itu 4 miligram. Alergi dikasih CTM 500 miligram. Ya sudah meninggal dunia. Ditanya obat ABC nggak ngerti karena nggak memperhatikan. Bukan saya yang rugi, tapi Anda. Karena Anda terlalu fokus ke diagnosa. Nggak ngerti tata laksana terapi. Bagaimana mungkin Anda paham tata laksana terapi kalau Anda nggak paham farmakologinya? Kelihatan nanti. Koas kita ketemu lagi tentang ya. Kelihatan mana yang paham obat, mana yang tidak. Saya lanjutkan kembali. Secara fisiologis, trombosan A2 dan prostacyclin ya, memiliki peran secara berkebalikan secara fisiologis. Ya, secara fisiologis. Lantas kalau dikasih obat bagaimana? Indana Zulfia, Indana Zulfa daripada ngobrol aja, bagaimana Mbak Indana? Bagaimana Mbak Indana? Kalau dikasih obat, apa yang terjadi kalau dikasih COX inhibitor? Plateletnya apa yang terjadi Mbak Indana? Mbak Indana Zulfa, halo? Oke, Bapak. Ya, daripada ngobrol, coba dijelasin dong ke saya dan teman-temannya. Kalau pasien dikasih aspirin, apa yang terjadi dengan trombositnya? Kalau Anda lihat di slide-nya nggak saya ganti. Apa yang terjadi pada tromboksan ketika pasien dikasih aspirin? Anda sudah tahu di slide. Fungsinya aspirin dan fungsinya tromboksan A2 dan prostaglandin apa? Jika minum COX inhibitor seperti aspirin yang non selektif, apa yang terjadi pada plateletnya? Apa yang terjadi pada platelet? Agregasi agregasi platelet. Akan terjadi agregasi. Tromboksan A2 dan prostacyclinnya dihambat atau diinduksi ketika minum aspirin. Dihambat. Dihambat. Ketika dihambat, apa yang terjadi dengan plateletnya? Akan terjadi agregasi atau inhibisi? Meningkatkan agregasi, Bapak. Akan meningkatkan agregasi, berarti akan semakin tersumbat. Berarti orang minum aspirin, maka semakin tersumbat pembuluh darah. Begitu. Apakah benar demikian konsepnya? Raja Febrino Putra. Silahkan dibantu temannya. Raja Febrino yang Oke, hadir cuma Bapak. gambar doang. Ya, gambar aneh itu ya. Gak ada orangnya. Itu Bapak. Ya, silahkan. Nah, itu Bapak yang terjadi waktu pasien diberi aspirin pada tromboksannya itu plateletnya menggumpal Bapak. Menggumpal. Kenapa menggumpal, Dek? Coba Itu dikaitkan Bapak. dengan ada yang di slide di sini.
Efek Kenapa dari menggelombang? COX-nya, Bapak. Coba dijelasin bagaimana. Gimana logikanya? Nggak usah molekuler, logikanya jadi dari slide ini Anda jelasin sudah ketemu kok jawabannya. Mungkin dari Mm-mm. Dari apa? itu Bapak, dengan kan aspirin tadi mungkin bekerja dengan menghambat COX tadi Bapak, terutama kan COX Mm-mm, satunya. terus. Terus COX satunya itu berperan ke sintesis tromboksan Mm, A2-nya. terus. Terus Ketika pasien tadi minum, apa yang terjadi dengan tromboksan A2-nya? trombositnya menjadi Tromboksan A2-nya oh terhambat atau terinduksi? eh, menjadi penurunan Bapak. Penurunan. Penurunan itu apa? Terhambat atau terinduksi? Eh, berarti terhambat nggih Bapak? Terhambat. Ketika terhambat tromboksan A2-nya, terjadi agregasi platelet meningkat atau menurun? Terjadi penghambatan agregasi platelet atau peningkatan agregasi platelet, Cik? Terjadi berarti ketika tromboksannya terhambat itu terjadi perlambatan Terjadi penurunan. agregasi. Penurunan atau Nggih. peningkatan agregasi platelet? Menurut pemahaman saya penurunan Bapak. Penurunan. Nggih. Cuman prostasiklinnya terhambat nggak, Dik? Terus nanti Bapak, jaringan saya kurang bagus. Prostasiklinnya terhambat nggak kalau orang minum aspirin? PGI2-nya terhambat nggak? Laude Rizkal Eh, dibantu Laude. nggih Bapak, terhambat prostasiklinnya. Laude dibantu sudah cukup, Oh, Raja. nggih. Siap Laude Bapak. dibantu. PJ mana PJ-nya, siapa PJ-nya? PJ. Saya Bapak. Yang itu tolong di screenshot ya, yang off cam tolong dianggap tidak hadir. Serahkan ke saya laporkan ke Prodi. Sekarang ya Bapak. Ya, sekarang. Baik Bapak. Dicatat juga namanya, dikirim ke saya. Dan di CC ke Mbak Dela. Itu yang nggak hadir. Ya. Baik Bapak. Sebil dibantu Sebil. Dibantu menjawab. Baru nyala kameranya Sebil. Dibantu menjawab Sebil Maula. Iya Bapak, pripun? Gak pripun, ayo dijawab. Iya, mungkin untuk ini Bapak apa? Menghambat plateletnya Bapak. Tidak terjadi agregasi platelet. Tidak terjadi agregasi platelet. Apa yang terjadi ketika orang minum aspirin? Yang terjadi pada plateletnya, tromboksan A2-nya, dan PGI2-nya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada pasien ketika minum itu? Yuk, dibantu Sikni Hikmatun gelap-gelapan. Siti Hikmatun Nikmah. Ya, lagi gelap-gelapan di jalan. Yuk dibantu jawab. Eh, yang terjadi pada prostasiklinnya itu akan terhambat, Bapak. Terhambat. Nggih, Ketika Bapak. prostasiklinnya terhambat, apa yang terjadi dengan plateletnya? Terjadi penurunan agregasi plateletnya, Bapak. Penurunan. Fungsinya Nggih. prostasiklin apa, Dek? Secara fisiologis apa fungsinya prostasiklin, Dek? Mohon maaf, Bapak. Terjadi peningkatan agregasi platelet karena fungsi dari prostasiklin itu kan menghambat terjadinya agregasi platelet. Jadi ketika Berarti kalau diberikan orang minum aspirin, plateletnya netral dong. Tromboksan A2-nya dihambat, prostacyclin dihambat. Tromboksan Nggih, A2 menginduksi agregasi platelet secara fisiologis. Prostacyclin menginhibisi agregasi platelet. Berarti kalau orang itu minum aspirin,
plateletnya netral dong, nggak terjadi apa-apa. Atau bagaimana? Kan dihambat dua-duanya. Nggih, Bapak. Jadi pada plateletnya tidak mengalami penggumpalan karena dari Tidak mengalami penggumpalan, tidak terjadi apa-apa. nggih, Bapak. Tadi nggak ada gunanya orang minum aspirin. Tadi aspirin tuh orang minum aspirin tuh percuma, gitu. Ya, orang minum aspirin percuma, nggak ada hasilnya gitu, nggak ada fungsinya, karena netral. Apakah demikian? Halo. Nggih, Bapak. Oh, berarti percuma dong. Berarti kasih tahu dong orang-orang, nggak usah minum aspirin, gitu ya? Netral, nggak ada fungsinya dong. Hmm, Lantas dokter ngeresepin aspirin buat apa? Jadikan permen. Mboten, Bapak. Dan terus buat apa? Kalau kita ngebahas obat, ngebahas fisiologi, patofisiologi, farmakologi, mekanisme kerja obat. Anda dokter, Anda yang paling paham fisio, patofis itu mekanisme dikombin dengan mekanisme kerja obat, jadilah farmakoterapi. Dari fisiologinya kelihatan nih, fungsi terboksan A2 dan prostasiklin. Lantas, berarti netral dong. Ya Maulana Insani. Mas Maulana. Mas Maulana ada orangnya? Oh, nggak ada orangnya ya? Oke, PJ Tidak, tidak. dicatat. Mas Abdillah. Dalam dok. Yang terjadi apa pada pasien ketika minum aspirin? Untuk aspirinnya sendiri untuk mencegah agregasi trombosit dok. No, Yang maksud saya, dengarkan pertanyaan saya dan dibaca slide. Tadi Anda nggak ngikuti deh. apa bu? Sorry. Fisiologi terboksan A2 dan prostasiklin silahkan dibaca. Kalau orang minum aspirin, maka terboksan A2 dan prostasiklinnya terhambat. Lantas apa yang terjadi pada plateletnya Platelet. ketika orang minum aspirin, deh? Iya dok. Sing di. Itu untuk menginduksi agregasi trombosit dan juga untuk mempercepat proses pembentukan sumber platelet dokter. Coba dibaca. Terboksan A2 sama prostasiklin itu fungsinya apa secara fisiologis? Nggak ngikuti dari awal kayak gitu. Ketoro. Ini Mbak Siti Nikmatun ada di perjalanan kah? Mbak Siti Hikmatun Mboten, Bapak. Saya ada di depan kos. di depan kos, Nggih. remang-remang begitu. Nggih, Bapak. Oh, kuliah remang-remang ya. Mboten. Pantas nggak nyambung tadi karena kuliahnya remang-remang. Kalian Sinyalnya harus kalau paham obat ya. Kalian itu dokter, harus paham obat. Kalau kuliah saya katanya masing-masing memang. Terlebih yang kelihatan mencurigakan dan off cam pasti akan saya kejar ya. Ketika orang minum aspirin secara sekilas, maka tromboksan A2 dan prostasiklin akan dihambat. Maka terjadi netral dong. Si tromboksan A2 menginduksi agregasi platelet. Ketika dihambat berarti kan menginhibisi, Pak. Agregasi plateletnya diinhibisi. Ketika orang minum aspirin, tromboksan prostasiklin juga terhambat. Berarti akan terjadi induksi dong, Pak, agregasi platelet. Netral dong, tidak.
Anda harus ingat kembali di pelajarannya endokrin kayaknya, Dokter Rahma. Bagian darah itu endokrin. Ya. Perombosan A2 itu ada di platelet. Ya. Perombosan A2 itu ada di platelet. Di mana asa atau aspirin. Asa atau aspirin menghambat enzim COX secara irreversibel melalui asetilasi serin pada posisi 529 pada platelet atau trombosit. Sehingga platelet tidak bisa mereplace kembali. Ya. Karena platelet nggak punya inti sel. Ketika dihambat trombosan A2-nya sudah terjadi hambatan. Ketika trombosan A2 dihambat, apa yang terjadi? Akan terjadi hambatan agregasi platelet. Ya, akan menghambat agregasi platelet. Plateletnya tidak teragregasi, tidak menempel. Ya. Lantas apa yang terjadi dengan si prostacyclin? Prostacyclin ada di endotel. Endotel punya inti sel. Sekalipun Anda menggunakan aspirin, tapi ketika prostacyclin dihambat, tapi hambatannya tidak irreversibel karena dia punya inti sel. Dia bisa memproduksi lagi yang namanya si prostacyclin. Prostacyclin fungsinya apa? Fungsinya apa nih prostacyclin? Menginhibisi agregasi platelet. So, dia mendukung mendukung efek dari si aspirin. Sehingga ketika orang minum aspirin akan terjadi agregasi platelet. Apa yang terjadi ketika platelet dihambat agregasinya? Maka tidak terjadi sumbatan, tidak kental, darahnya nggak kental lagi. Ya. Aspirin itu diberikan pada kondisi perdarahan atau kondisi sumbatan, Ananda Sofiatul Salwa. Ananda Sofiatul Salwa. Yang kameranya buram. Ini Nah, dokter. aspirin diberikan pada kondisi perdarahan atau sumbatan. Aspirin diberikan pada kondisi sumbatan atau perdarahan, Dek. Nabila Salsabila dibantu. Aspirin diberikan pada kondisi perdarahan atau sumbatan. Izin menjawab, Pak. Untuk aspirin diberikan pada kondisi perdarahan. Perdarahan. Fungsinya aspirin apa? Ketika orang minum aspirin terjadi agregasi platelet atau tidak, Dek? Mohon maaf, Pak. Saat kondisi penggumpalan maka digunakan aspirin, Pak. Ketika orang minum aspirin, maka terjadi agregasi platelet atau tidak, Dek? Meningkat atau menurun agregasi plateletnya? Agregasi platelet saat aspirin itu menurun, Pak. Menurun. So, aspirin diberikan pada kondisi perdarahan atau sumbatan. Maka aspirin diberikan saat kondisi sumbatan, Pak. Berarti efek sampingnya sumbatan atau perdarahan? Side effect-nya. Untuk efek sampingnya berarti pendarahan, Pak. Ya, oke. Dosis bisa dibaca ya. Aspirin kalau kita lihat dosisnya 500 mg. Itu untuk NSAID. Tapi yang kita pakai untuk ini belum saya revisi ya. Dosis kecil yang buat antiplatelet adalah dosis kecil baby aspirin. Kita sebutnya baby aspirin ya. Karena dosis ada yang 70, ada yang 80 ya, tergantung dari pabrik yang ngasih berapa ya. Ini saya skip aja nih. Belum saya perbaiki untuk dosisnya, regimen dosisnya. Kontraindikasi itu apa? Kontraindikasi adalah kondisi di mana pasien itu tidak bisa menerima obat sama sekali. Bedanya dengan peringatan atau perhatian apa? Peringatan, perhatian, warning, precaution adalah kondisi di mana pasien itu boleh diberikan, tapi dengan pengawasan dari dokter. Kalau kontraindikasi, tidak boleh diberikan sama sekali. Kontraindikasinya apa? Pasiennya yang hipersensitif pada salicilat, punya asma, punya polip, anak di bawah 16 tahun nggak boleh, T syndrome. Ya. NSAID tidak diberikan pada anak di bawah
16 tahun, ada yang 12 tahun karena Reye syndrome. Pada hamil juga, ibu hamil nggak bisa. Efek sampingnya apa? Kalau kita bicara antiplatelet, maka tadi salah satu efek sampingnya adalah bleeding. Tapi kalau kita bicara tadi NSAID, dia kan aspirin. Aspirin masih ingat nggak side effect-nya? Karena dia menghambat COX-1 dan COX-2, di mana dia non-selektif. Ketika terjadi hambatan pada COX-1, maka ada gangguan di sistem gastrointestinal, seperti nausea, vomiting, dyspepsia, atau abdominal discomfort. Nah, itu side effect-nya. Dan bleeding juga, resiko bleeding juga meningkat. Berikutnya adalah golongan ADP antagonis ya, atau thienopyridine. Ya. ADP antagonis kalau kita lihat di slide, dia menghambat ADP, adenosin difosfat, dan menghambat faktor yang diketahui merupakan stimulasi agregasi platelet yang menghambat ikatan antara ADP dengan membran fibrinogen reseptor trombosit glikoprotein 2B3A. Nah, Anda masih ingat nggak bahwa ADP antagonis ini menghambat ikatan antar trombosit, apa trombosit dengan subendotel berarti. Kalau dia menghambat fibrinogen dan reseptor glikoprotein 2B3A, berarti dia menghambat ikatan trombosit satu dengan trombosit lain atau trombosit dengan subendotel yang terluka. Yang mana? Debbie Inggar. Ya, Pak. Debbie Inggar. Iya, Pak. Ya, dia menghambat ikatan antar trombosit atau trombosit dengan subendotel. Dibantu temannya Mas Ahdan Cahya yang kelihatan rambutnya doang. Iya, Pak. Nah, silahkan dibantu dijawab. Menghambat trombosit, Pak. Pertanyaan saya apa, Dik? Tadi sudah saya jelasin. Di depan sudah saya jelasin. Gambarnya saya ulang. Ya, kelihatan nggak memperhatikan. Jihan Anastasia yang gelap remang-remang. Yuk silakan, Jihan itu laki atau perempuan? Silakan, yuk Jihan yang remang-remang, silakan. Nggak kelihatan orangnya, gelap. Jihan Anastasia. Iya, Pak. Lagi pemadaman lampu, Dek. Pemadaman listrik di daerah mana? Dijawab silakan. Nggak usah ditutupin kameranya, kelihatan ditutupin itu mah. Jihan Anastasia. Jihan Anastasia. Jihan Anastasia. Komting, tolong dicatat. Oke, Bapak, siap. Inawati Amalia, silakan dibantu menjawab. Inawati, Ya, Bapak. silakan dibantu menjawab. Untuk ADP sendiri tuh dia eh Kata kuncinya fibrinogen, glikoprotein 2B3A. Itu kata kuncinya. Tadi saya udah gambar, saya jelasin berkali-kali. Ternyata memang nggak ada yang perhatiin. Sudah, kalau nggak ada yang perhatiin ya.
Kalau nggak paham obat ya sudah. Tadi bukan salah saya udah jelasin gak ada yang paham. Oke, ya. Kelihatan serius tapi nggak memperhatikan. Ya, saya lanjutkan saja. Ya. Cuma mengingatkan kembali tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa adalah belajar terlebih dokter, bukan keren-kerenannya, Dek. Apalagi nggak ngerti obat. Malu nanti jadinya kalau nggak ngerti obat. Karena dokter harus tahu diagnosa dan obat. Ya, kalian harus paham obat. Kalian mau obat. Pak, saya semester masih semester begini. Itu bukan alasan. Ya, bukan alasan semester sekian nggak ngerti obat. Harus aware bahwa kalian adalah dokter. Ya, bukan dokter-dokteran. Harus paham obat. Jangan sampai Anda salah ngasih obat ke orang. Kalau Anda lihat dari membran fibrinogen dan trombosit glikoprotein 2B3A, berarti dia menghambat ikatan platelet 1 dan platelet lainnya. Ya. Sedangkan yang glikoprotein yang 1B, dia akan berperan ikatan dengan si subendotelin yang terbuka. ADP antagonis umumnya adalah second choice kalau pasien intoleran dengan aspirin. Contohnya adalah clopidogrel dan clozapine, tapi seringkali dikombin. Pada kasus PJK, beberapa kasus dikombin antara aspirin dengan clopidogrel. Ya, ADP antagonis. Clopidogrel dan clozapine ada beberapa perbedaan. Kalau Anda lihat, clopidogrel menghambat agregasi trombosit yang diinduksi oleh ADP dengan cara mencegah pembentukan ADP, di mana pencegahan dilakukan dengan mengganggu sinyal transduksi dari elemen reseptor ADP pada fase megakapsid, sehingga tidak terbentuk agregasi yang diinduksi oleh ADP. Sedangkan pada diklodipin, dia menghambat ADP dan juga memblokade ADP, ya ADP mediated binding dari reseptor membran fibrinogen trombosit glikoprotein 2B3. Itu bedanya pada dua obat ini. Clopidogrel dosis bisa 75 mg, nggak cuma 1 kali sehari, tergantung dengan kalau bisa di loading ya. Kalau Anda bisa lihat kadang di pasien IGD di loading antara aspirin dan combine dengan clopidogrel. Kontraindikasi ya ketika pasien hipersensitif dengan clopidogrel, ada bleeding ya, perdarahan aktif seperti PUD, peptic ulcer disease, hemorrhagic intracranial, gangguan koagulasi, tukak lambung aktif, nggak bisa. Kalau antiplatelet tidak bisa diberikan pada pasien bleeding karena efek sampingnya adalah bleeding. Khasnya bleeding. Bersama ya silakan dibaca untuk efek sampingnya. Kemudian ada fosfodiesterase inhibitor, PDI inhibitor. Kalau Anda amati fosfodiesterase tipe 5 inhibitor ya, paling utamanya berkaitan dengan metabolisme adenosin, di mana dia punya efek yang kuat terhadap vasodilator dan mempengaruhi agregasi platelet dan adesinya dengan sel. Obatnya contohnya adalah silostazol dan dipiridamol. Kerjanya ngapain? Nah, kalau Anda baca dari sini, ya, mekanisme dipiridamol ya, dipiridamol atau silostazol. Dia merupakan PDI 5 inhibitor ya. Dia meningkatkan CAMP dan CGMP. Saya skip saja ke sini. Ya. Kalau kita lihat peningkatan CAMP dapat menyebabkan platelet stabil dalam bentuk inaktif. Ya. Kata kuncinya adalah yang perlu Anda ingat-ingat bahwa platelet yang beredar di tubuh Anda setiap hari adalah platelet yang stabil, yang inaktif, yang non-aktif. Kemudian peningkatan jumlah CAMP dapat menyebabkan platelet stabil dalam bentuk inaktif. Ya. Inaktif platelet menyebabkan pembentukan trombus tidak berjalan, tidak terjadi agregasi. Nah, obat ini ngapain? Ya, obat ini meningkatkan si CAMP. Dipiridamol ini meningkatkan CAMP. Ya. Dia fosfodiesterase 5 inhibitor. Ya. Fosfodiesterase 5 itu akan menguraikan CAMP.
Sedangkan kalau Anda kasih inhibitornya, maka CAMP-nya akan meningkat. Ketika CAMP-nya meningkat, ya, apa yang terjadi? CAMP meningkat menyebabkan platelet meningkat dalam bentuk stabil yang inaktif. Inaktif artinya dia tidak berikatan dengan platelet satu dengan platelet lainnya. Berarti tidak akan terjadi agregasi platelet. Ya, tidak terjadi sumbat. Untuk dosis efek samping bisa dibaca. Yang hampir sama. Kemudian glikoprotein 2B3A. Tadi jelas digambar bahwa dia ada di reseptor di bagian dari trombosit yang merupakan berperan berikatan ya, membantu ikatan dengan trombosit lain dengan bantuan fibrinogen. Ya, dari gambar obatnya amsiximab, eftilibati dan tiroftroban. Dari gambarnya kelihatan ya bahwa dia dengan bantuan fibrinogen glikoprotein 2B/3A membantu ikatan platelet 1 dan platelet 2 yang lainnya. Kalau dia dihambat maka nggak aktif, nggak bisa berikatan. Kalau nggak bisa berikatan nggak terjadi agregasi, nggak ada sumbatan. Untuk kontraindikasi dan kawan-kawan bisa dibaca. Ini resumenya bisa dibaca. Next ke antikoagulan. Oke, saya lanjutkan. Untuk antikoagulan. Antikoagulan berbeda dengan antiplatelet. Ya, antiplatelet kerjanya pada platelet, pada trombosit tadi, mencegah agregasi platelet. Antikoagulan, antikoagulasi. Anda masih ingat, saya rasa ini pelajaran ketika SMA, ya, bahwa ada sistem koagulasi yang ada yang dipicu dengan sistem intrinsik dan ekstrinsik, ya, tergantung lukanya di mana, ya. Lukanya outside di blood vessel atau di blood vesselnya, ya, di endotel atau blood vesselnya. Ketika intrinsik, ya, akan aktivasi faktor pembekuan 12 ya, 12A ya dan sebagainya, ya, sehingga terbentuklah trombin, protombin, ya. Kemudian fibrinogen menjadi fibrin, ya. Ketika fibrin maka terbentuk benang-benang yang akan menjalin luka, sehingga akan menjalin si trombosit tadi sehingga tidak ada lagi darah yang keluar sehingga lukanya sudah sembuh. Ini sistem koagulasi, ya. Ada yang intrinsik, ada ekstrinsik. Saya rasa Anda masih ingat ini pelajaran SMA, saya masih ingat sekali ya pelajaran SMA. Nah, untuk apa namanya obat antikoagulan, dia kerjanya di mana? Kalau Anda lihat heparin contohnya, heparin. Dia menghambat faktor 12 pembekuan 12A. Nah, 12A dia digunakan untuk membantu konversi faktor pembekuan 11 jadi 11A. Nah, kalau ini dihambat, ya ini nggak terbentuk. Nah, kalau ini dihambat, ini nggak terbentuk. Ini nggak dihambat, nggak terbentuk. Kalau ini dihambat, trombin nggak terbentuk. Kalau nggak terbentuk, berarti benang-benang fibrinnya jangan nggak terbentuk, ya, nggak terbentuk, ya. Ini kan kerjanya. Nah, kemudian ada yang kerjanya menghambat si faktor pembekuan 9, 10 dan kawan-kawan, tergantung si obat antikoagulannya. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya mekanismenya gimana sih? Mekanismenya berarti menghambat pembentukan benang-benang fibrin, ya. Kalau ini dihambat, ya ini dihambat, maka terhambat, maka ya benang fibrin akan terhambat pembentukannya. Artinya dia menghambat pembentukan benang-benang fibrin, itu antikoagulan. Ya, ada heparin, ada warfarin, ada low molecular weight heparin, ada hirudin, ya. Ya, ada beberapa faktor yang dihambat, ya. LMWH. Low molecular weight heparin ini unfractionated heparin. Kadang ada orang bilangnya OFH, unfractionated heparin, LMWH, low molecular weight heparin. Ya. Nah,
Untuk fibrinolitik ini saya saya tambahkan di slide yang sebentar lagi ya. Ini masih slide lama kayaknya. Oke. Kalau kita bicara bicara tadi antikoagulan, bicara antiplatelet menghambat agregasi platelet, antikoagulan dia menghambat pembentukan benang-benang fibrin ya. Kalau Anda lihat di sini, hambat pembentukan benang-benang fibrin. Tapi kalau kita bicara fibrinolitik, melisis benang-benang fibrin. Berarti ini obat meningkatkan melisis atau merusak benang-benang fibrin yang dirusak. Dengan cara gimana? Merubah plasminogen menjadi plasmin ya dengan meningkatkan plasminogen activatornya, kemudian plasmin akan menguraikan si benang-benang fibrin. Anda lihat ini platelet, ini benang-benang fibrin ya dalam sistem hemostasis. Maka kerja si fibrinolitik adalah menguraikan benang-benang fibrin, itu intinya. Nah, bedanya dengan antikoagulan kalau Anda lihat tadi dia menghambat pembentukan benang-benang fibrin, menghambat. Antiplatelet, antikoagulan ya diberikan pada kondisi penyumbatan. Ada jembatan ya. Ya. Ada gumpalan, ada sumbatan. Efek sampingnya perdarahan. Kalau fibrinolitik ya, fibrinolitik juga sama. Dia diberikan pada kondisi sumbatan. Efek sampingnya perdarahan. Ada satu lagi obat namanya antifibrinolitik. Berarti kalau antifibrinolitik diberikan pada kondisi perdarahan, efek sampingnya adalah sumbatan. Ini saya skip, saya ganti ke ke slide saya yang satu-satunya aja. Kita ke inhibitor fibrinolitik dulu aja. Ada asam tranexamat dan asam aminokaproat. Obat ini diberikan pada kondisi bleeding untuk menghentikan perdarahan. Ya. Dia bekerja secara kompetitif dengan plasminogen activator ya untuk memperebutkan ikatan dengan plasminogen dan juga menghambat plasmin ya. Sehingga tidak akan terjadi penguraian, plasminnya tidak aktif sehingga tidak terjadi fibrinolisis ya, sehingga terjadi hambatan terhadap fibrinolisis. Obatnya adalah asam aminokaproat dan juga asam tranexamat. Asam tranexamat mekanisme kerjanya sama dengan asam aminokaproat, tapi lebih potensinya lebih baik tapi efek sampingnya lebih ringan. Sehingga pada kondisi bleeding seringkali diberikan asam tranexamat dengan asam aminokaproat. Kemudian saya lanjutkan di slide saya yang untuk yang fibrinolitik. Fokus untuk yang fibrinolitik bahwa ketika ada sumbatan ya, ada sumbatan seperti di pembuluh darah ya, yang bisa melisiskan siapa? Kalau dia plateletnya, apakah platelet bisa ngutak-atik si itukah benang-benang fibrin? No, tidak. Dia anti agregasi platelet ya. Sumbatan platelet bisa dihancurkan dengan dia. Tapi ketika dia sudah terbentuk benang-benang fibrin, maka diuraikan dengan fibrinolitik. Kalau masih proses adanya terbentuk sumbatan ya, maka dengan antikoagulan bisa karena dia fungsinya bukan menguraikan. Jadi tolong dipegang konsepnya dari mekanisme kerjanya bahwa antikoagulan tidak menguraikan benang-benang fibrin, tapi dia menghambat terbentuknya benang-benang fibrin ya. Ini saya skip saja. Anda harus ingat ya bahwa kalau dikaitkan dengan PJK ya ada stable angina, ada stable angina, non STEMI sama STEMI ya. Tergantung salah satu tergantung sumbatannya. Kalau STEMI kan sumbatannya udah 90% ke atas, maka harus pasang ring atau bypass ya. Nah, kalau kita bicara ini digunakan buat apa? Ya, digunakan untuk acute ischemic stroke, untuk STEMI, ya, untuk peripheral artery occlusion, deep venous thrombosis, dan pulmonary embolism salah satunya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Apa perbedaan antara fibrinolitik dan antikoagulan? Apa bedanya, Dek? Sebil Maula, apa bedanya, Dek? Enggak, Pak. Mungkin untuk fibrinolitik itu kayak
mencegah terjadinya benang-benang fibrin. Terus antikoagulan. Kalau antikoagulan mungkin menghambat terjadinya pembekuan darah. Mungkin kayak gitu, Pak. Dikunyah dulu, ditelan dulu makanannya. Ya. Iya, Pak. Ngapunten. Apakah kamu sependapat Nabila Frida dengan Sebil? Berpendapat, Kamu berpendapat sependapat Pak atau Andri. tidak? Kamu sependapat atau tidak? Tidak Pak Andri, kalau menurut saya kalau fibrinolitik itu tuh untuk menghancurkan bekuannya yang udah terbentuk, sedangkan kalau yang antikoagulannya itu untuk mencegah dari pembekuan tersebut. Oke. Secara konsep jadi, tapi ketika Anda klinisi lapangan, ketika ada bekuan pun akan diberikan antikoagulan. Dalam artian dia nggak berfungsi untuk melisiskan kalau Anda lihat dari mekanismenya. Tapi proses barangkali selama apa namanya di tubuh lagi ada proses pembentukan koagulasi, dia menghambat, tapi dia tidak menguraikan, ya. Konsepnya dia tidak menguraikan. Kalau ditanya dari mana kok bisa dia nggak menguraikan, mekanisme kerjanya gimana dia? Dia nggak ngutak-atik, dia tidak melisiskan benang-benang fibrin. Yang melisiskan benang-benang fibrin adalah fibrinolisis. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk fibrinolitik, ya, ada kalau diklasifikasikan ada direct fibrinolytic agent, ada indirect fibrinolytic agent. Direct fibrinolytic agent ada plasmin, yaitu mini plasmin, mikroplasmin, delta plasmin, alfimiperase. Ini masih tahap uji klinis, belum diedar sampai sekarang. Yang ada adalah indirect fibrinolytic agent. Indirect fibrinolytic agent yaitu golongan plasminogen activator. Plasminogen activator dibagi menjadi dua, indirect plasminogen activator dan direct plasminogen activator. Bedanya apa? Plasminogen activator tadi kan fungsinya adalah merubah plasminogen menjadi plasmin. Indirect secara langsung, indirect secara tidak langsung, direct secara langsung. Kalau kita lihat di mekanismenya saya taruh kan. Sebentar. Nah, di sini ya fibrinogen menjadi plasminogen menjadi ini bukan plasminogen, salah. Plasminogen menjadi plasmin. Gambarnya nggak saya itu ya. Di slide yang satunya kayaknya. Plasminogen menjadi plasmin dengan bantuan plasminogen activator. Kalau yang direct dia langsung bukan berubah ya, Dek. Bukan berubah tapi konformasinya. Plasminogen itu konformasinya akan strukturnya berubah diaktifkan oleh plasminogen activator menjadi plasmin. Langsung kalau indirect. Kalau indirect dia harus ada bantuan. Nggak langsung berubah menjadi plasmin. Itu yang indirect. Intinya seperti itu. Nah, untuk plasminogen activator ada 3 generasi. Generasi 1, 2, 3. Generasi pertama adalah urokinase, streptokinase. Generasi kedua adalah alteplase. Generasi ketiga. Semakin yang baru mana? Generasi ketiga. Ini yang terbaru dari generasinya. Dari plasminogen activation-nya, mode of plasminogen activation. Ya, mana yang direct, mana yang indirect. Yang indirect yang streptokinase, stabilokinase. Ya. Mana yang direct sama indirect. Kemudian sumbernya, urokinase dari urin. Berarti dari kencing dong. Kencing bisa mengencerkan darah, Pak. Bisa bisa menguraikan sumber bukan kencing ya, tapi ketika sudah diisolasi, diutak-atik ya, sama kidney tissue culture, jaringan-jaringan pada ginjal ya. Jadi bukan urin murni, tapi sudah bukan dimodif, sudah diutak-atik, sudah diolah. Kalau streptokinase sama stabilokinase dari namanya udah kelihatan dia dari bakteri. Kemudian sisanya dari rekombinasi sama PPA mutan. Ada yang dari desmoteplase, dari air liur kelelawar tapir. Ya. Kemudian dari antigenicity. Nah, mana yang punya sifat antigen? Jelas yang dari bakteri. Streptokinase, stabilokinase yang dari air liur hewan kelelawar tadi. Desmoteplase. Ya. Artinya apa? Kalau dia punya sifat antigen, maka harus nggak bisa ujuk-ujuk langsung diinjeksi, harus skin test. Ya. Alergi enggak. Ya. Kayak misalnya antibiotik, ya.
diinjeksi skin test. Gitu juga dengan yang fibrinolitik yang punya sifat antigenicity, harus skin test dulu. Yang kehamilan, ya kalau bicara kehamilan yang paling aman adalah kategori B, ya. Kategori C apakah tidak boleh diberikan pada kondisi kehamilan? Boleh-boleh saja. C artinya kan dia pada hewan coba dia menyebabkan ada resiko teratogenik atau cacat pada janin di hewan coba. Apakah tidak boleh diberikan pada wanita hamil, Pak? Boleh-boleh saja atas pertimbangan dokter dan yang sudah tahu manfaat dan kerugiannya apa dan sudah dijelaskan kepada Pak. Tapi yang paling aman adalah kategori B. Untuk NA apa? Not available, belum ada pengujiannya. Untuk fibrin selectivity, ya. Yang paling selektif itu stabilokinase. Di bawahnya ada desmoteplase, ada tenecteplase, di bawahnya lagi ada alteplase, ya. Ada monte, ada palmite. Di bawahnya lagi ada yang lanote, ada retreteplase. Maksudnya apa sih fibrin selectivity? Kalau kita bicara bicara fibrinolitik, dia akan menguraikan benang fibrin. Ingat, sumbatan itu ada sumbatan diam dan ada sumbatan bergerak. Ada trombus, ada embolus. Semakin dia selektif terhadap trombus. Kalau non selektif dia menguraikan trombus dan bolus. Ya. Adrian Dodi Nugroho, apa bedanya tadi? Fibrin selectivity itu gimana maksudnya Mas Adrian Dodi Nugroho? Izin Pak, jadi untuk fibrin selectivity itu dia membedakan kalau yang selektif itu lebih ke yang trombus, tapi kalau yang unselectivity atau yang tak selektif itu ke embolus atau bisa ke yang trombus. Oke. Semakin dia selektif, dia semakin ke trombus. Ya. Yang tidak selektif berarti trombus dan embolus, yang menghancurkan trombus dan embolus. Oke, saya skip saja. Nah, jadi fibrin affinity, afinitas itu ikatan, afinitas ikatan. Yang semakin affinity-nya semakin tinggi, berarti efikasinya semakin tinggi, ya. Efikasinya semakin tinggi. Yang paling tinggi adalah desmoteplase, ya. Yang paling rendah adalah stabilokinase. Sisanya not available, tidak diketahui, ya. Tidak diketahui. Resisten terhadap PAI1. Kalau kita bicara resisten, kesannya negatif, ya. Tapi kalau kita bicara fibrinolitik, yang resisten itu semakin bagus. Di tubuh Anda ada yang namanya PAI1 inhibitor, plasminogen activator 1 inhibitor. Tadi fungsinya apa? Plasminogen activator kan merubah plasminogen menjadi plasmin. Plasmin akan menguraikan benang-benang fibrin. Ya, tapi ada penghambatnya. Penghambat alaminya adalah PAI1. Ya. Jadi nggak akan dibiarkan kerja diuraikan lama-lama, ada resiko bleeding juga. Nah, untuk si stabilokinase, lanote sama tenecte, dia udah resisten, jadi kerjanya nggak terganggu dengan PAI1, berbeda dengan yang lainnya. Sehingga efikasinya juga efektivitas semakin bagus, tapi resiko efek sampingnya, bleedingnya juga semakin besar. Nah, kalau saya lesum, kita lihat di tabel seperti ini. So, mau pilih yang mana? Ada plus minus. Kalau saya pilih, oh ini yang paling selektif bagus, Pak. Tapi dia punya sifat antigen. Tapi afinitasnya jelek. Tapi dia punya resistensinya bagus, Pak. Di indirect nggak masalah. Atau saya pilih yang ini, Pak. Dia bagus, dia selektif, punya antigen juga, tapi nggak resisten. Kembali lagi ke kondisi pasien nanti. Ya, itu di farmakoterapi. Pemilihan obat itu di farmakoterapi. Kalau di farmakologi hanya menjelaskan mekanisme kerja bedanya. Tapi kalau milih-milih obat itu adalah pelajaran farmakoterapi. Dan apa ya? Farmakoterapi seharusnya ada di dokteran. Karena konsep membuat Anda nggak menggabungkan sendiri, ya nggak menganalisa sendiri, tapi bagaimana cara pilih obatnya itu adalah di farmakoterapi. Kalau farmakologi lebih ke mekanisme kerja dan perbedaan masing-masing obat. Dosis bisa Anda baca nanti, dosis namanya kondisi penyumbatan, ya.
pilihan obatnya adalah tadi ada antiplatelet, antikoagulan, sama fibrinolitik. Kondisi bleeding kita butuh antifibrinolytik. Nah, dosis saya skip saja ya. Eh, kontraindikasi ya, kontraindikasi berarti kondisi di mana pasien tadi nggak bisa minum fibrinolitik ya. Jelas kondisi bleeding nggak bisa ya. Anda lihat kebanyakan CVA ya, TIA nggak bisa, intrakranial neoplasma reason ya, kraniotomi ya kurang dari 2 bulan, trombosit yang kurang dari 100.000 resiko bleeding ya. Intinya kontraindikasinya pada kondisi yang resiko bleeding. Side effect-nya ya bleeding, alergi. Tadi kan ada yang bersifat antigen ya, nausea, vomiting, hipotensi. Apa yang perlu dicek? Tekanan darah, ada titik yang bleeding. Bleeding resiko ya, kalau ada bleeding jadi perdarahan juga bahaya. Hipersensitivitas, aritmia reperfusi jika menggunakan kateterisasi. Kemudian saya lanjutkan untuk obat berikutnya. Saya jelaskan konsep ini aja ya. Untuk PPT-nya nanti vasopresor inotropik. Nah, pernah dengar vasopresor inotropik kah? Arya Raffiansyah? Apa bedanya vasopresor dan inotropik? Arya? Iya Pak, setelah saya terdengar. Mas Arya pernah dengar? Iya Pak, vasopresor itu kalau yang saya tahu itu adalah obat yang untuk meningkatkan misalkan itu. Kalau imunotropik itu meningkatkan bakat proteksinya. Maulana Ihsani coba diulang. Yuk, Maulana Ihsani diulang nanti bedanya vasopresor sama inotropik apa? Maulana asik sendiri dari tadi. Debbie Inggar dibantu. Debbie Inggar. Bapak, Ya, apa bedanya, Dek? Tadi temanmu udah jelasin, apa bedanya? bedanya vasopresor itu meningkatkan tekanan darahnya, kalau yang inotropik itu meningkatkan kontraksitas jantungnya. Nah, kalian sebenarnya apa ya, buat saya ketika kita bicara farmakoterapi nanti, dokter tuh lebih menguntungkan. Kenapa? Anda paham fisiologi, patofisiologi. Tinggal Anda kaitkan dengan mekanisme kerja obat, kondisi pasien, maka Anda akan paham pilih obat yang mana. Ya. Tapi sayangnya beberapa mahasiswa, kebanyakan mahasiswa kedokteran lemah di farmakologi. Beda halnya dengan mahasiswa farmasi. Farmasi menang di farmakologi tapi lemah fisiologi dan patofisiologi. Ya. Kalau Anda paham tabel ini, maka Anda bisa menalar apa sih bedanya, mekanisme kerjanya gimana, maka Anda akan tahu, oh apa bedanya, kapan saya pakai ini, kapan saya pakai ini. Ya. Kalau kita lihat yang sering dipakai, kalau kita bicara pada kasus apa namanya, shock cardiogenic sebentar ini, ini pen, ada norepinefrin, ya, ada dopamin, ada epinefrin. Apa bedanya? Coba Anda amati. Apa bedanya? Bedanya
pada reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dopamin 1 dan dopamin 2 ya. Kalau Anda paham ini ya. Ini maksudnya apa? Berarti dia tidak ngutak-ngatik si dopamin 2, epinefrin nggak ngutak. Ini nggak ngutak-ngatik. Ini kok fenoldopan. Norepinefrin juga nggak di sini ya. Ini enggak. Nah, kalau saya cara belajarnya adalah ketika ketika apa sih perannya alfa 1 alfa 2 ketika fungsi normalnya apa sih alfa 1? Dia ada di mana? Ya, alfa 1 beberapa banyak di pembuluh darah, alfa 2 di pembuluh darah. Beta 1 banyaknya di otot jantung. Beta 2 di bronkus sama pembuluh darah. Apa fungsi fisiologisnya apa? Ya. Kalau ada gak masalah, patologisnya gimana? Kalau Anda bisa menalar, maka Anda akan paham ke sini. Ya, tanpa Anda ngafalin yang ini, dengan yang tadi, ya akan nyambung. Contoh yang ini. Norepinefrin, epinefrin, dopamin, dobutamin. Sehingga Anda akan tahu mana yang vasopresor, mana yang inotropik, mana yang inotropik plus vasopresor. Anda akan tahu tambah Anda hafalkan. Kalau Anda paham. Tapi sayangnya banyak yang nggak mau belajar. Cuma ngafalin aja. Oh, dobutamin. Dobutamin itu adalah obat-obatan apa? Dopamin adalah obat-obatan apa? Ya, cuma dihafalin. Kalau Anda dihafalkan, hafalan itu terbatas. Tapi kalau Anda paham, lebih nyaman. Kalau kita bicara contoh pada shock kardiogenik. Kalau di guideline yang lama, lini utamanya adalah ya dipakai adalah si dobutamin ketika terjadi shock kardiogenik ya. Di mana sistol 70 sampai 110. Tapi ketika sudah tanda shock mulai muncul dan minim udah muncul ya, dan dopamin ini belum muncul tanda-tanda shock ya, belum terlalu banyak muncul, dobutamin kalau sudah muncul dopamin masuk. Tapi kalau sudah sistolnya di bawah 70, maka kita pakai norepinefrin deh. Ya, norepinefrin. Kalau pada kasus shock kardiogenik. Saya juga buka-buka guideline. Saya juga belajar guideline karena bidang saya farmakoterapi S2 saya. Lantas, kenapa dipilih norepinefrin? Kenapa nggak norepinefrin di awal? Kalau Anda paham mekanisme kerjanya, enak. Kalau Anda lihat di sini, ya, dobutamin itu inotropik. Dia nggak punya efek vasopresor. Dia efeknya inotropik. Sehingga diberikan di awal. Ya. Dobutamin, dia inotropik plus vasopresor yang mild. Ya. Sehingga wajar ketika tanda shock minimal diberikan dopamin. Tapi ketika sistol di bawah 70 mm Hg, maka akan diberikan vasopresor murni, yaitu norepinefrin ketika jantungnya sudah nggak bisa. Ya. Nah, nanti beda lagi. Ketika nanti Anda paham kerjanya, nah ini ada renal blood flow, apa kaitannya nanti? Oh, dia ada yang nurunin renal blood flow. Hati-hati berarti dengan pasien CKD. Chronic kidney disease, hati-hati kalau dapat norepinefrin. CKD itu renal blood flow-nya udah rendah. Kalau Anda rendahin lagi, yo, sudah gagal ginjal, mau kamu hentikan fungsi ginjalnya ya modiar. Ya. Sehingga akan menjadi pertimbangan ketika Anda paham mekanisme kerja itu menjadi nyaman pilih obat. Saya pilih yang mana ya? Oh, kondisinya menguntungkan. Tapi ternyata pasien gagal ginjal, mau saya pakai yang mana? Itu ya. Kemudian kalau intinya dari sini ya, Anda paham ini maka Anda nggak usah belajar yang ini juga bisa kalau Anda bisa menyambung-nyambungkan. Nah, kemudian saya ingatkan kembali tentang vasodilator. Vasodilator berarti yang membuat vasodilatasi. Ada yang fokusnya ke vena, ada yang ke arteri, ada yang ke dua-duanya. Kalau Anda lihat, ya, nitroprusside kedua-duanya. Alfa 1 antagonis kedua-duanya. Minoxidil ke arteri, dihidrolazin arteri. ACE inhibitor dan ARB dua-duanya. Kalsium antagonis CCB, ya, amlodipin dan kawan-kawannya lebih ke arteri. Ini lebih kedua-duanya tapi fokus ke
vena untuk nitrat. Ya. Lantas, kenapa? Kenapa pada kondisi angina pectoris, Dek, ada sumbatan di arteri koronaria? Kenapa dipilih pilihan utamanya nitrat ya? Kenapa tidak diberikan si yang apa namanya hidralazin atau minoxidil aja atau CCB atau ini aja dua-duanya fokus? Kenapa harus diberikan nitrat? Karena kalau kita tahu ya, kalau kita tahu bahwa kondisi angina pectoris ada sumbatan pada arteri koronaria. Arteri koronaria yang dia bukan mempersyarafi, dia menyambung ke jantung. Yang spesifik itu walaupun nitrat itu contohnya adalah isosorbida nitrat ya ISDN atau apa namanya nitrogliserin, walaupun fokusnya dia ke vena, tapi yang spesifik ke arteri koronaria adalah nitrat. Sehingga nitrat yang dipakai oleh para dokter untuk vasodilator pada arteri koronaria. Bukan minoxidil, CCB, dan kawan-kawan. Ya. Ini ringkasan dari slide. Kalau slide aslinya adalah yang ya. Farmaka obat jantung, sekarang obat pembuluh darah ya, obat jantung kemarin. Seharusnya ada obat aritmia, tapi nggak saya berikan, nggak cukup waktunya. Ya. Ini ada 37 slide. Ya. Kalau ini saya rasa intinya itu sih ya. Well, lain lebih ke efek samping dan sebagainya. Ini saya rasa bisa Anda baca. Ya. Karena kalau saya lihat waktunya sudah mau habis, tidak cukup. Ya, karena tidak mungkin saya berikan ini dalam waktu 7 menit. Nggak mungkin. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin didiskusikan? Saya persilakan. Izin tanya, Pak. Silakan Mbak April. Tadi kan yang di slide yang fibrinolitik itu ada yang sifatnya itu ada resisten plasminogen aktivator 1 inhibitor. Terus ada yang golongan yang kayak streptokinase, urokinase itu kan ada yang kita berat, ada yang plus, ada yang negatif. Berarti kalau dia plus itu, berarti kalau positif itu dia artinya udah resisten atau gimana gitu? Kalau positif artinya dia resisten. Berarti dia bagus. Dia nggak kepengaruh kerjanya. Nggak kepengaruh kerjanya dengan plasminogen activator inhibitor. Ini. Ya. Plus itu artinya dia resisten. Kalau kita bicara resisten, kadang identik dengan hal yang ya, resisten antibiotik. Tapi kalau resisten terhadap PAI itu bagus, efikasinya meningkat. Karena tidak ada yang mengganggu kerjanya dia. Bisa dipahami? Sudah bisa. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Mohon maaf Pak, izin tanya. Jadi kan itu silakan. kalau yang positif berarti bagus ya Pak. Berarti ada resistensnya. Kalau misalkan yang negatif itu kan nanti mengganggu juga. Itu apa harus ada obat tambahan lain atau gimana Pak? Enggak. Artinya dia ketika dia tidak resisten berarti ada gangguan di tubuh kita, ada gangguan dari plasminogen activator inhibitor. Nggak butuh apa namanya obat yang lain untuk menghambat kerja PI, tidak. Kalau Anda lihat punya plus minus, Mbak, ya, punya plus minus. Setiap obat punya plus minus sendiri. Kok di plus? Tunggu sebentar. Bentar ya. Tapi kuliah dulu ya, bentar ya. Ditutupin, tutupin kuliah dulu. Terima kasih. Oke. Nanti lebih jelasnya di farmakoterapi. Misalnya nggak ada farmakoterapi, jadi saya juga bingung. Kalau kita lihat dari mekanisme dari sisi farmakologi, memang berarti kalau mekanismenya nggak begitu bagus dong, Mbak. Iya, nggak begitu bagus. Coba Anda lihat sini. Ya, resisten, mana resisten? Anda lihat. Dia
Dia nggak resisten ya, nggak resisten, tapi afinitasnya tinggi. Afinitas tinggi juga juga bagus, Pak. Karena ketika afinitas tinggi maka efikasinya meningkat. Anda lihat dia resisten tapi efikasinya rendah. Nah, jadi apa ya? Nanti tergantung kondisi pasien. Memang butuh yang seperti apa? Butuh yang kerjanya spesifik tadi ya, spesifik ke trombus atau tidak? Butuh yang efikasinya paling bagus atau bagaimana? Tergantung kondisi klinis. Sehingga di farmakoterapi itu akan diajarkan bagaimana cara memilihnya. Ya, contoh yang paling gampang aja. Demam, mau paracetamol, ibuprofen, aspirin, atau apa sih satunya? Antalgin. Antalgin. Mau pilih yang mana? Kalau di farmakoterapi diajarin. Saya nyeri, mau pilih asam efenamat, diklofenak, meloxicam, ketorolak, atau yang mana? Ya, kalau bedanya apa di farmakologi? Gitu. Kita lihat kondisi untuk pemilihan obat nggak cuma dari ini ya, sisi ini, tapi kondisi pasien, kondisi klinis pasien juga penting. Ya. Kalau Anda ingin ikut sesekali, ya mungkin nggak banyak orang ya ikut di praktikum, harus izin sit-in di praktikum farmakoterapi. Kami ada praktikum farmakoterapi. Kalau mau sit-in silahkan, tapi izin dulu ke saya sebagai BJMK-nya, dan karena ruangannya kecil ya nggak banyak-banyak kalau mau sit-in. Ya, ada lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa saya cukup, saya sudahi aja untuk kuliah malam ini. Maaf sudah kuliah malam karena besok Selasa nggak bisa ada rapat dekanat ya. Jam segitu emang jadwal rapat dekanat dan saya tidak bisa saya sampaikan ke Mbak Dela. Apa sih namanya nggak bisa hadir ya untuk hari Selasa. Jadi saya alihkan dan saya cari waktu